Kembali di chapter 2, kita bakal bahas tentang variabel dan tipe data. Jadi, variabel itu adalah wadah yang bisa kita isi sama data. Terus, kalau tipe data itu adalah jenis datanya. Tadi, di chapter 1 kita udah bikin output nasi goreng. Tipe data itu ada string, terus integer, float, sama boolean. Yang tadi di chapter 1 kita bisa bikin output nasi goreng kan, kayak gini. String itu diapit sama dua tanda petik, bisa itu berisi teks atau teks dicampur angka, teks dicampur simbol mungkin. Terus kalau integer itu bilangan bulat kayak 1, 2, min 1, min 2, intinya bilangan bulat. Terus kalau float itu ada dua, float 32 sama float 64. Bedanya apa? Kalau float 32 itu range-nya nggak seluas float 64 dan juga nggak sepresisi float 64. Gampangnya gini, kalau float 32 itu angka koma, terus di belakang koma itu nggak banyak angkanya, mungkin 2, 3, 4, 5. Terus kalau float 64 itu bakal lebih panjang range-nya atau jangkauannya, misal 2,345 7 sampai berapa gitu, panjang banget pokoknya itu intinya. Tapi float 32 itu lebih efisien dari segi performanya karena nggak seberat buat float 64, karena kan float 64 tuh lebih luas range-nya, sementara kalau float 32 kan nggak seluas itu. Jadi dari segi efisien performa float 32 bakal lebih terpilih sih. Terus kalau buat boolean itu isinya cuma dua, antara benar atau salah, yaitu true or false. True atau false. Udah, cuma dua aja kalau boolean. Jadi langsung aja kayak biasa pakai main, terus import fmt sama function main. Cara bikin variabel tuh gampang, tinggal var, terus nama variabelnya apa, misal makanan, terus tipe datanya itu string karena ini akan berupa teks, yaitu nasi goreng. Terus bikin variabel lagi, namanya porsi misalnya, porsi, terus tipe datanya integer karena kita bakal pakai bilangan bulat 2. Terus variabel berat, andai aja nasi goreng itu satu porsi, satu piring itu beratnya 300,5 gram kayaknya. Terus bikin lagi tipe data pedas, tipe datanya boolean, jadi bisa pedas atau nggak pedas. Udah, cuma dua aja pilihannya. Kalau kita true berarti pedas, kalau false ya nggak pedas berarti. Udah, kita coba false aja deh, false. Terus kalau variabelnya udah jadi, tinggal dipanggil aja. Cara kayak gini, akan di print, terus kita ketik apa variabel yang mau dipanggil, makanan, terus ada apa lagi, ada porsi, ada berat, sama ada pedas. Tapi kita pakai print line aja, print line biar ada spasinya. Kalau kita run, nah nasi goreng dari sini, terus 2 itu dari sini, terus 300,5 dari sini, dan false dari sini. Jadi itu dia variabel dari data. Tapi sebenarnya Golang itu lebih pintar dari yang kita tahu. Kita bisa bikin variabel tanpa kasih tahu apa tipe datanya. Stringnya kita hapus, integer kita hapus, float kita hapus, dan boolean juga dihapus. Apakah tetap sama outputnya? Coba. Nah, sama aja. Jadi
karena kita udah kasih tanda petik di sini, otomatis kolom bakal tahu kalau ini string. Terus di sini ada angka bulat, bilangan bulat. Jadi otomatis kolom bakal tahu kalau ini integer. Begitu juga dengan berat dan pedas. Jadi gitu. Tapi sebenarnya ada cara lain buat bikin variabel tanpa kita ketik var di sini. Kayak gini caranya. Tinggal kita mau bikin variabel apa? Misal minuman. Nggak perlu pakai var, tapi kita pakai titik 2 sama dengan. Kita kasih air putih. Tuh, terus kita panggil di sini. Minuman. Kita run. Dan ini dia, air putih. Ada di sini. Jadi gitu. Terus gimana kalau variabelnya kosong? Kalau variabelnya kosong, kita kosongin, nggak ada isinya. Oh ya, jangan lupa ini string, terus ini integer, ini float 32, sama ini boolean. Kalau kita run tanpa isi, oh ya, ini kan minuman udah kita hapus tadi variabelnya, jadi jangan lupa dihapus di sini. Nah, jadi ini dia nilai default kalau variabelnya nggak diisi. Kalau string ya bakal kosong, integer bakal 0, terus float juga bakal 0, boolean bakal jadi false karena mereka kosong, nggak ada isinya. Jadi gitu. Tapi selain cara bikin variabel kayak gini, ada cara lain. Kita nggak perlu nulis banyak var di sini, cukup satu var aja. Kayak gini contohnya. Misal var makanan, terus porsi sama berat, sama dengan gini, nasi goreng, terus dipisah sama koma, 2,305. Jangan lupa ini kita hapus variabel pedas karena kita udah nggak punya variabel pedas di sini, udah dihapus. Kalau kita run sama aja, masih bisa jalan. Jadi gitu, kita bisa cuma pakai satu var tapi diisi sama banyak variabel gitu. Terus ada juga cara lain lagi nih, bisa bikin pakai bentuknya kayak blok gitu. Jadi kayak gini, terus apa, makanan, jangan lupa tipe data, apa ya, ganti deh nasi bakar, terus minuman, string, air putih gitu. Ini kita taruh sini, buat dipanggil. Begitu beberapa cara buat bikin variabel. Nah, kalau buat manggil variabelnya, selain cara kayak gini, itu ada cara lain. Caranya kayak gini. Udah, jadi kita bisa pakai ini nih, pakai %v. Jadi %v itu maksudnya value. Terus makanan sama minuman itu representase apa variabel yang ada di sini. Ini kan %v yang pertama itu buat makanan, terus %v yang kedua itu buat minuman. Jadi gitu. Terus apa bedanya sama cara manggil variabel yang kayak biasa, yang kayak tadi, yang kayak gini nih, fmt print makanan minuman. Kalau kita run ya sebenarnya sama aja sih buat manggil variabel. Pakai print lain deh biar lebih gampang, biar lebih kelihatan. Sama aja sih buat manggil variabel, tapi buat cara ini yang kayak %v ini itu bakal lebih kepake dan lebih cocok kalau kita udah masuk ke chapter ketiga. Mungkin sebagai pelengkap kita bisa nambahin lagi porsi, integer 2, terus berat 32, 300, karena air putih ya, jadi mungkin 400,125 mungkin. Nah,
kita tambah di sini. Makan ini, makan variabel makanan, terus minum variabel minuman, dengan porsi dan beratnya adalah berat. Ini kita hapus saja pakai komen. Nah, makan nasi bakar, minum air putih dengan porsi 2 dan beratnya adalah 300 sekian gram. Jadi gitu. Jadi sekian buat chapter 2 dan kita bakal ketemu di chapter 3.